dalil mereka itu sudah kita patahkan semua. Ya. Tapi rupanya begitu mereka sudah nggak punya dalil, wes pokoknya gak entuk titik. Kan repot kalau gitu. Acara hari ini itu sebenarnya kan acara untuk keagamaan. Ya. Rihlah Sinergi Rihlah. Dakwah dan sudah ke-6 kalinya. Ya, topik yang diminta ke saya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Dan slide saya juga soal teknologi untuk dakwah. Dan itu sudah biasa saya berikan, saya paparkan di setiap tempat, bahkan sekolah-sekolah, ya SMA atau SMP di seluruh Indonesia. Sorry ya, kita nggak bermaksud suuzon, tapi dengan rekam jejak kalian, seperti kata Mas Roy tadi, ini ada si cungkring di belakang. Tentu tidak langsung. Pimpinan-pimpinan kalian yang mau cari muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, saya Di Mulyadi, sekarang ada di Malang, bersama dengan sejumlah tokoh. Sebelah saya ada Gus Nur, sebelah lagi ada Roy Suryo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini sama-sama alumnus. Kita semua sama. Kita semua sama. Coba ini ada yang bantu operasin deh nih. Ini terlalu sibuk dia ngurusin yang itu, ya. Sebelah saya lagi di sini, coba kamera deh, bergerak deh. Nggak bisa sih, ini pasti nggak bisa. Kebanyakan kerjaan nih. Si ini. Coba Narski. Ganti orang, tambah orang. Mundur aja kameranya biar depan nggak usah geser-geser. Nah, kamu tolong operasi. Ya udah gini aja, geser-geser aja. Gitu. Sebelah saya ada Abdul Al-Qadiri. Di ujung sana Bang Refli. saya kelihatan ada Refli Harun, si keren cadas, baru nyampe. Oke. Yang tidak tampak di layar ada seseorang yang lainnya. Laksono juga ada tokoh. Banyak. Oke, kita ngomong hari ini Gus Nur, Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa, ada Dr. Andri Kurniawan, itu diundang oleh panitia Rihlah Sinergi Dakwah yang ke-6 di Malang. Acara sebetulnya relatif aman, berlangsung cukup bagus gitu ya. Cuman kira-kira tadi jam berapa? Jam 10-an ya, start lebih ya? Jam 10-an ada sejumlah orang yang mengaku dari warga setempat, Mas Roy. Ya. Lalu Saya belum sampai. belum sampai, saya sudah ada, cuman ditangani oleh ketua panitia. Ya. Lalu kira-kira zuhur jam 1, jam 2, kita duduk sama-sama, saya ikut hadir juga. Dimediasi oleh petugas dari Korem, lalu dari Polres Batu, dan dari Polsek Dawu. Intinya menolak panjenengan bertiga. Ada Dr. Tifa, Gus Nur, dan Dr. Roy Suryo. Karena 3 orang ini dianggap satu memecah belah, memprovokasi, dan ada yang kita kenal nih, 3 alasan yang suka dipakai oleh Singanu yang bolak-balik bebarin pengajian. Adalah intoleransi, radikal, dan satu lagi khilafah. Khusus khilafah dilekatkan kepada Gus Nur. Walaupun ketua panitia sudah mengatakan bahwa Gus Nur kan orang NU, mana mungkin khilafah, pokoknya udah pakai pokoknya. Nah gitu ya. Oke, kita mau minta dengar dulu kepada Gus Nur. Walaupun tadi sebetulnya waktu peristiwa itu Gus Nur ada, tapi memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Gus Nur kita simpen dulu. Ya, jadi dihadapi oleh ketua panitia dan saya tadi. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya saya, Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tifa diundang untuk mengisi acara keagamaan. Iya. Jadi kami itu akan membahas acara keagamaan Rihlah. Tapi intinya acara itu direcokin, dibubarin, diganggu, dipersekusi, diintimidasi oleh orang. Ya, saya nggak tahu. Karena tadi saya langsung dilarikan ke kamar. Saya nggak sabar, saya harus hadapi sebenarnya. Tapi panitia membawa saya ke kamar. Yang muncul di otak saya loh, ini presidennya sudah ganti apa belum sih? Itu aja yang di otak saya nih. Karena dulu waktu rezim terkutuk laknatullah yang 10 tahun yang lalu, memang sering saya ini dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh mecah belah bangsa. Bahkan saya dipenjara 2 kali. 10 bulan dan 4 tahun. Itu dulu.
Nah, kok sekarang sudah ganti presiden, seingat saya, presiden Indonesia ini sekarang Prabowo namanya. Lah kok ini kok ada acara masih dibubarkan? Alasannya memecah belah bangsa, radikal, intoleran, masih bahasa yang dulu yang dipakai. Ini yang saya nggak habis pikir. Jadi supaya kebagian semua bicara ini, saya persingkat saja. Pak Kapolsek, Kapolres, Kapolda ya Jawa Timur ya, Kapolres Malang dan Pak Bupatinya, karena ini di wilayah Sengkaling, Kabupaten ya, kepada Pak Bupatinya dan terus tembus ke Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko, Pak Habibur Rahman, siapapun lah ya yang Anda nonton video ini gimana ini? Ada orang mau bikin acara pengajian, talk show atau seminar atau apa, dibubarin, dituduh radikal, dituduh mecah belah bangsa. Ini kan nggak sehat untuk demokrasi ini. Memecah belah bangsa. Bangsa mana yang saya belah? Hebat kita bisa mecah belah bangsa ini ya. Mecah belah kecamatan aja loh nggak bisa saya, apalagi di bangsa. Gimana menimbulkan apalah radikal yang mana? Radikal itu yang nyolong dana haji, itu yang radikal. Gitu ya? Itu yang radikal. Kami ini enggak. Jadi Pak Prabowo tolong ditertibkan ya Pak Prabowo. Kalau Pak Kapolri saya nggak berharap. Nggak mungkin sudah mengharap sama Pak Kapolri ini. Pak Prabowo, kami mau bikin acara pengajian, diganggu, direcokin, dituduh intoleran. Demi Allah saya nggak takut. Ya, saya tuh harus berat. Tapi kata Bang Edi, beliau tadi soalnya ikut terlibat debat tadi, dalil mereka itu sudah kita patahkan semua. Tapi rupanya begitu mereka sudah nggak punya dalil, wes pokoknya gak entuk titik. Kan repot kalau gitu. Gus Nur khilafah. Khilafah itu apa? Khilafah itu hukum Islam. Ya kan? Tapi oke lah, saya nggak akan bahas itu. Aku orang Malang. Ya kan? Bermanfaat untuk Malang. Sekarang bangun masjid di Singosari. Apanya khilafah? Apanya radikal? Tolonglah ditertibkan ini. Pak Prabowo, Anda presidennya, tolong ditertibkan ini. Ya Pak Gubernur, Pak Kapolres, tolong ditertibkan ini. Ini kami terlunta-lunta ini, bukan terlantar ya, seperti ini. Kasihan panitia, kasihan pembicara jauh-jauh dari Jakarta sampai di sini berantakan begini. Kasihan para undangan, para tamu. Tuh di hotel mereka kecewa. Sabar. Diajak ketemu enggak mau. Mungkin ini ya sementara ya. Allahu Akbar. Oke. Seperti kata Gus Nur tadi, teman-teman sekalian, saya memang menemani ketua panitia duduk berhadapan, karena saya berharap mendengar langsung, mengetahui langsung, melihat langsung. Gimana tadi debatnya? Jadi saya tidak ingin berprasangka buruk, tapi saya menilai satu, teman dari Korem ini sudah sangat fair. Memberikan solusi-solusi yang menurut saya win-win. Kita nggak menang semua, kita panitia, tapi win-win. Ya misalnya begini, kalimatnya begini misalnya, ini kan yang kalian persoalkan 3 nama, Gus Nur, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan mereka baru bicara besok. Jadi orang Korea minta tolong kasih kesempatan panitia dan peserta hari ini berlanjut. Kasihan udah jauh-jauh datang, gitu kan? Tapi mereka pokoknya kami menolak. Nah, mohon maaf ya, saya tidak ingin bersuuzon, tapi saya menilai teman dari kepolisian itu tanda kutip memberi angin, Mas. Dia mengatakan bahwa ini harus ada izin. Keramaian. Saya tanya, mohon maaf Bapak. Apa itu? Mohon maaf Bapak. Kita ini negara hukum. Jadi setiap larangan ada aturannya enggak? Iya. Ada undang-undangnya enggak? Ada SK-nya enggak? Nomor berapa, pasal berapa? Lalu dia sebut perkap peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2002. Itu soal apa isinya? Tak buka, teng tong. Tak dengerin dulu deh ngomong pangpung. Sorry Pak, perkap yang sampean maksud soal rekrutmen anggota Polri aktif. Nggak ada urusannya. Dia sebut lagi perkap yang lainnya, tangtung. Tak dengerin aja. Saya bilang lagi, bukan yang itu. Lalu mereka tentang keramaian. Keramaian itu sampai saya buka lagi, itu adalah keramaian, arak-arakan, melibatkan massa, kerumunan.
Saya bilang panitia menyelenggarakan di hotel Dan tertutup. berbayar, Iya. tertutup, nggak masuk 3 kriteria ini. Tapi terus dia berdalih, Mas. Ini kan Pokoknya. ada kerumunan. Kerumunan piye. Nah, maksud saya begini, teman-teman sekalian. Jadi saya melihat setiap kita patahkan, polisi itu main tafsir. Satu. Yang kedua, polisi memberikan angin, umpan lambung kepada mereka yang mengaku warga untuk menyemes kita. Dan semuanya sudah berhasil dipatahkan oleh ketua panitia, Ustadz Lutfi. Akhirnya mereka pakai jurus pokoknya, kami menolak. Monggo, sebagai terdakwa. Mas Surya. Ya, kalau saya ini alhamdulillah ya, ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah membuat ketakutan orang-orang yang punya niat buruk, orang yang punya niat tidak baik ya. Jelas betul bahwa apa yang kami lakukan selama ini dengan membongkar keburukan, membongkar kepalsuan dari orang yang pernah berkuasa selama 10 tahun di Republik ini, 2 tahun di Provinsi DKI, dan selama lebih dari 5 tahun juga salah satu kota di Solo itu sudah benar-benar terbongkar kayak gitu. Karena apa? Karena terbukti bahwa dia syarat-syarat dia menggunakan ijazah dan lain sebagainya adalah palsu. Tapi kan aneh. Acara hari ini itu sebenarnya kan acara untuk keagamaan. Rihlah sinergi dakwah dan sudah ke-6 kalinya. Ya. Topik yang diminta ke saya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Dan slide saya juga soal teknologi untuk dakwah. Dan itu sudah biasa saya berikan, saya paparkan di setiap tempat, bahkan sekolah-sekolah, ya SMA atau SMP di seluruh Indonesia. Jadi kok aneh kok malah kemudian itu dikait-kaitkan. Jadi tapi kami insya Allah tidak akan mundur. Ya, karena apa? Bukan hanya orang itu yang kemudian ini pasti ada orang kurus di balik ini. Ya, bukan orang besar, pasti ada orang kurus di balik ini. Orang kurus. Ya, dan anaknya pun sekarang kita permasalahkan karena anaknya yang sedang masih berkuasa. Ya, itu jelas betul juga sekolahnya nggak jelas. Kalau orang tidak sekolahan ya memang kayak gini nih. Ya, itu dan dia menggunakan cara-cara yang sangat tidak sehat, menggunakan masyarakat dan membenturkan rakyat. Ini kasihan aparat. Kami cinta kepada kepolisian. Kami cinta kepada aparat TNI. Jadi Anda jangan kemudian mau dibentur-benturkan untuk hal kayak gini. Kenapa? Polisi itu aturannya ya, itu sebenarnya ada di pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, di mana polisi itu harus menjaga keamanan, menjaga juga ketertiban, dan tidak boleh kemudian berpihak kepada salah satu salah satu kelompok saja. Ini kan jelas ada keterpilihan kelompok ya, gitu. Jadi artinya melindungi masyarakat serta menegakkan hukum. Dan kami itu boleh, Mas Edi dan juga Gus Nur, untuk kemudian menggunakan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Pasal 18, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi penyampaian pendapat secara dapat dipidana paling lama 1 tahun. Mohon suratnya, Mas. Surat ini sudah merupakan bentuk ancaman, intimidasi, persekusi, dan persekusi juga, karena itu melanggar juga di KUHP. Tolong nanti mungkin yang lebih mengerti hukum ya. Di pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya gitu. Bersama orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan, ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini bisa dipidana 1 tahun dan akan kami laporkan gitu. Alhamdulillah memang dia tidak melanggar atau belum ya melanggar pasal 170 KUHP. Kalau pasal 70 itu terang-terangan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap kami. Jadi kami memang belum dilakukan kekerasan ya, karena kami belum datang tadi. Belum datang gitu. Qadarullah begitu yang Allah aturnya begitu. Apalagi pasal 408 kalau terjadi perusakan terhadap hotel itu gitu. Ya, jadi pasal-pasal yang saya sebut ini jelas. Ini nggak ngaco. Ini benar, bukan seperti perkap-perkap yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Perkap itu internal saja sebetulnya. Jadi sekali lagi, ini justru kemudian malah menjelaskan apa yang kemarin di konferensi pers kan ya oleh kelompok Termul, kelompok BH dan kalian dalam. Ya itu, yang mereka malah mau melanggar undang-undang pornografi, Undang-Undang Nomor 44
tahun 2008, utamanya di pasal 4 ayat 2. Gitu. Jadi mereka mementingkan porno aksinya. Tapi justru ini adalah kekerasan yang diperlukan. Jadi sekali lagi, Mas Edi, insya Allah Tuhan bersama kita semuanya. Amin. Allah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersamai. Amin. Kita akan terus menegakkan kebenaran, kita akan terus menegakkan kejujuran, dan kami tidak akan mundur. Ya, kalau itu memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak lakukan. Tapi kita tidak perlu menghadapi orang-orang seperti ini. Ya gitu. Jadi kami tidak menghadapi itu bukan berarti kami kalah. Tapi kami menghargai masyarakat agar masyarakat tidak kemudian mencontoh ya tindakan yang sangat tidak baik ya oleh kelompok orang-orang atau gerombolan tidak jelas ini. Itu Mas Edi. Oke, teman-teman sekalian, bentar. Saya kasih. Jadi memang seperti kata Dr. Roy, beliau menduga ada orang kurus di belakang ini. Iya. Saya sependapat, walaupun sangat mungkin tidak langsung, Mas. Langsung. Tadi saya bilang kalau misalnya tidak ada warga, saya ingin ngomong pada polisinya. Bro, sudahlah bro. Presidennya udah ganti bro. Janganlah kalian menghambat terus kepada orang kurus ini. Tapi karena ada warga, saya nggak ngomong gitu. Tapi kalau ada berdua atau dengan polisi, saya akan bilang begitu. Nah, Gus Nur sudah mulai adem, boleh ngomong lagi? Iya. Monggo. Ya, tolong diproses saja Mas. Tadi mudah-mudahan ada yang memfoto orang-orang itu, kita proses secara hukum. Dan yang kedua, kalau memang nggak cocok sama saya atau sama Mas Roy, datanglah masuk ke acara itu, dengarkan saya ngomong. Ketika di dalam acara itu ada yang tidak benar, baru hentikan acara itu, kan gitu. Bila perlu tangkap saya, kan gitu. Jangan belum apa-apa sudah dibubarkan seperti ini. Monggo ketemu sama saya, ngomong sama saya, baik-baik sama saya. Di mana? Tak ajang nyombo. Apa mau ajang nyombo itu sakarepmu, njaluk mopo gitu loh. Diladenin. Mau tanya apa, monggo, jangan seperti ini. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Satu lagi, dikit lagi. Monggo. Jadi ini membuktikan adanya yang namanya kong kali kong. Kong kali kong antara gerombolan. Nabok nyilih tangan. Jadi kong kali kong itu biasanya gambarnya muncul kalau pas lebaran. Mulai deh. Nah, kayak gini nih. Mulai. Ini namanya kong kali kong. Gambarnya coba. Ngeri. Ini kong kali kong ini, ya gitu. Tidak persis sama, tapi inilah yang terjadi. Kong kali kong. Oh, ini paman. Paman. Ini ponaan. MBG. Oh. Ya. MBG itu apa? Ini milik bapaknya Gibran. Ya gitu. Ini kelakuan orang-orang ODGJ, Mas. ODGJ adalah orang dekat Gibran Jokowi. Oh, gitu. Oke. Lah coba gimana? Kita ini mau bikin acara pengajian. Direcokin. Begini jadinya. Ya. Jadi teman-teman sekalian persis seperti kata Mas Roy tadi, kami, saya dan Ketua Panitia Ustadz Lutfi juga tadi sudah jelas kalimatnya seperti itu. Monggo Bapak perwakilan berapa orang ikut duduk, dengerin, lihat. Kalau nanti ada yang dianggap intoleran, radikal, khilafah, itu silakan dihentikan. Udah dikasih kesempatan begitu. Bahkan orang Korem pun memberikan kesempatan seperti itu. Tapi akhirnya setiap argumen mereka kita bisa patahkan, mereka selalu bilang, pokoknya kami menolak. Iya kan mereka bagus kalau mau belajar. Belajar bagaimana IT. Bagaimana information technology itu digunakan untuk dakwah. Itu slide saya. Itu presentasi saya. Nggak ada hubungannya dengan kong kali kong ini sebenarnya. Tapi karena saya dengar ini ya terpaksa saya pakai ini kong kali kong ini. Besar ngomong lagi sebelum saya kasih. Oke, kita kamera ke Bang Abdullah Al-Katiri. Ini pengacara ini pengacara spesialis menghadapi. Koreksi kalau saya salah pasal-pasal tadi. Saya termasuk dibantu ketika saya meliput KM50 dan beberapa yang lainnya. Monggo, Om Al-Katiri. Kamera, tolong kameraku. Wih, ke ini. Geser ke sini. Ke Al-Katiri. Iya, oke, dapat. Oke, silakan, monggo. Enggak pakai ini. Oh iya. Kurang seru. Aduh. Lebih detailnya pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Udah geser kalau kata ini belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
malam ini kita bisa berpodcast untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang kami dapatkan tadi pagi. Dan kebetulan saya ada di sini, ya, saya tidak tahu peristiwanya, cuma saya tahu aturannya, ya kan? Peristiwanya nggak tahu, aturannya tahu. Saya juga heran, ini ada surat penolakan kegiatan Rihlah Sinergi Dakwah Jawa Timur. Jelas ini adalah masalah dakwah keumatan. Ini jelas surat ini kan. Yang menarik, surat ini tidak ada penanggung jawab, tidak ada nama dari yang tanda tangan. Di belakang. Di belakang mana? Harusnya di sini dong. Hormat kami tanda tangan di sini. Ini saya tidak menemukan nama orang, hanya tanda tangan. Berarti kan tidak ada yang bertanggung jawab di sini. Kemudian dituliskan langsung Aliansi Umat Muslim Kecamatan Daud dan sebagainya. Kita harus tahu aliansi ini ada apa enggak? Apa betul? Apakah ada anggaran dasarnya dan sebagainya? Tapi kami tidak masalahkan itu. Saya masalahkan pada keamanan. Ini negara hukum. Hukum adalah dikatakan merupakan supremasi hukum. Hukum adalah tertinggi, panglima tertinggi di negara ini. Yang mana polisi tugasnya adalah mengawal, mengamankan dan melindungi. Siapa? Adalah orang-orang yang melakukan langkah-langkah konstitusional. Apa yang dilakukan teman-teman ini, melakukan pertemuan ini adalah konstitusional. Berarti orang yang melanggar ini adalah inkonstitusional. Ini yang jadi masalah buat kami. Bagaimana orang yang melanggar hukum, yang melanggar undang-undang, malah itu yang di-backup. Apa kalau itu tugas kepolisian? Dan ini bukan pertama kali hal-hal seperti ini. Jangan lupa, rezim sudah berubah. Presidennya bukan Jokowi lagi. Prabowo itu sangat menghargai hukum dan menghormati hukum. Jangan sampai gara-gara nilai setitik rusak sebelanga. Saya khawatir ini adalah salah satu pelemahan dari melemahkan Prabowo. Perbuatan seperti hal-hal lain seperti itu. Oleh sebab itu Kapolri, ya kan, jajaran petinggi polisi yang di Jakarta itu harus dengar, ya, karena kami ini live ya, bisa didengar saat ini juga. Mohon ditegur itu, yang di lapangan itu. Kami sudah melakukan prosedur, kami sudah melakukan apa istilahnya itu pemberitahuan 3 hari sebelumnya sesuai ketentuan yang ada. Tidak ada satupun ketentuan yang kita langgar. Dan pertemuan ini tertutup dan pertemuan diskusi masalah agama, dakwah untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, bukan kepentingan segerombolan orang. Nah, satu hal lagi, bahwa apa yang dilakukan kita selama ini itu sesuai dengan pasal 28 ayat 2E. Itu jelas, yaitu orang yang menyampaikan pendapat baik secara tertulis maupun lisan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Konstitusi ya? Konstitusi, pasal 28E. Kemudian pasal 28 ayat 3, itu jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkumpul, ya kan, berpendapat, berdialog untuk menyampaikan pendapat. Dan menurut Undang-Undang HAM dan Undang-Undang yang disebutkan oleh Bang Roy Suryo sendiri, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mengoreksi pemerintah, itu berhak. Tapi kami dalam hal ini tidak berbicara tentang pemerintah. Apa? Sedangkan polisi adalah petugas negara. Oleh sebab itu, kalau polisi tidak melindungi, bahkan membackup orang yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional ini, perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu, mohon dari Kapolri, Kapolda Jawa Timur, Kapolres Malang, Polsek dan sebagainya, sadarlah bahwa kalian harus melakukan langkah-langkah, harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara. Karena yang dibuat membayar kalian itu adalah uang rakyat, dalam hal ini negara. Maaf, saya bukan terlalu semangat. Saya pikir saya ini deklamasi. Ya, ini tidak ada yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kami mohon untuk orang-orang yang melakukan langkah inkonstitusional ini untuk ditertibkan demi kewibawaan kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, tadi karena saya sengaja duduk di antara mereka supaya saya mendengar, mengetahui, melihat langsung, ya, supaya saya tidak katanya-katanya, ya. Dan memang ternyata teman-teman sekalian, ini saya lagi-lagi saya harus memuji teman dari Pak Imam, kalau nggak salah dari Korem. Dia mengatakan bahwa panitia sudah sangat mematuhi aturan, memberikan pemberitahuan sampai level kecamatan. Bahkan dalam rundown acara itu dalam rangka peringatan HUT TNI.
dan ada acara santunan kepada veteran. Oke. Panitia datang ke Koramil setempat, minta daftar kira-kira veteran mana saja yang perlu disantuni. Jadi sudah sangat bagus gitu. Cuman lagi-lagi sorry ya, Mas Polisi itu siapa tadi saya nggak enak kalau konfrontasi banget, tapi saya gemes betul. Sampai saya bilang ini kalau nggak ada teman-teman warga, saya mau bilang udahlah bro, kalian itu nggak capek-capeknya kok begini gitu loh, ya. Sorry ya, kita nggak bermaksud suuzon, tapi dengan rekam jejak kalian, seperti kata Mas Roy tadi, ini ada si cungkring di belakang. Tentu tidak langsung. Pimpinan-pimpinan kalian yang mau cari muka. Presidennya sudah ganti, namanya Prabowo Subianto. Bahkan saya tambahin ya, orang Koren itu mengatakan Ustadz Andri Kurniawan itu dalam setiap acaranya selalu menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Itu sengaja disebut begitu karena Ustadz Andri Kurniawan pun disebut yang termasuk radikal pemecah belah. Sampai segitunya gitu loh. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau kasih closing. Monggo. Ya, saya juga kemarin dikasih amnesti sama Prabowo. Ya kan? Prabowo aja ngasih amnesti saya. Ini apa ini? Ada 14 orang 27 orang yang bertanda tangan yang menolak acara ini. Halo, presidennya sudah ganti. Kalau nggak seneng, ya diskusi yang baik. Dengarkan dulu ceramah kita ini. Kalau berani ya dibubarkan, kan gitu. Atau diskusi yang baik, diskusi yang sehat. Jangan main begini-begini ini. Ya, Anda merugikan orang. Banyak sekali undangan yang datang dari Bali, Ngawi, Ponorogo, Pasuruan dan sekitarnya. 10 hari. Banyak itu. Kalian mikir nggak? Mikir nggak kalian tuh? Nih mereka nih jauh-jauh rusak lah. Ini ada tanda tangan, nggak ada nama ini. Nah itu, kalian enak aja main-main seperti ini, kroyok-kroyok, bubar-bubar kayak preman kampung begini. Ayolah beradab, ya, beradab, bernegara, beradab, berhukum, bertata krama gitu. Gitu ya kurang lebih. Jadi gitulah cukup. Pak Prabowo tertibkan ya. Saya dan Mas Roy mau bikin acara di Malang, di Sengkaling, direcokin, dibubarin. Itu intinya. Pak Prabowo tertibkan. Tak bocorin boleh nggak? Boleh, harus. Voice note panjenengan sama Habibur Rahman. Boleh, boleh. Jadi teman-teman sekalian, tadi memang panitia sengaja menyimpan Gus Nur karena kita tahu Gus Nur termasuk yang gitu kan, disimpan supaya nggak semua memanas. Cuman ketika di kamar saya dengan Gus Nur dan Ustadz Andri juga tadi sadar sebelum beliau pergi lebih awal, Gus Nur mencoba telepon Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ya. Dan karena tidak diangkat, beliau kirim voice note. Intinya modulan. Intinya bahwa titip pesan buat Presiden Prabowo, hal-hal seperti ini masih terjadi ya. Padahal Presiden udah ganti, dan titip agar Pak Prabowo Subianto memberikan perhatian. Dan buat kita-kita yang di lapangan, ini semua disebabkan Kapolri masih Sigit Listio Prabowo. Ya. Monggo. Ini perlu dilaporkan ya ini proses ya. Urusannya Abdullah sudah Qadir. saya pegang nama-nama kalian. Jadi benar-benar yang ingin kami lakukan atau saya utamanya lakukan itu adalah bagaimana kita belajar menggunakan teknologi ya dalam dakwah. Dan saya tadi barusan ketemu Gus Nur itu diajarkan mengapa ada hal-hal yang unik di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Al-Fatihah tidak ada huruf fa. Ya. Kenapa nggak ada huruf fa? Karena itu artinya mengajarkan tidak ada perpecahan atau furqah di dalam doa. Ya, itu. Kemudian ada lagi surat Al-Ikhlas, itu tidak ada mim misalnya. Ya, surat tentang tauhid murni tanpa unsur materi atau juga manusia. Masya Allah. Itu bisa kita pelajari. Saya belajar cepat tadi dari Gus Nur. Saya coba kaitkan dengan teknologi. Jadi misalnya teman-teman punya AI, punya teknologi, akal imitasi, gunakan itu sebaik-baik. Itu yang ingin kami lakukan. Masa rakyat Indonesia nggak mau dibikin cerdas, gitu loh. Ini teknologi. Jadi jangan kemudian teknologi malah digunakan untuk keburukan. Ada lagi misalnya Al-Nasyir, ya gitu. Tidak ada Al-Asr, tidak ada huruf jim, tidak cecak, gitu. Itu surat kemenangan yang tenang tanpa unsur kekerasan. Apa yang dilakukan gerombolan tadi itu justru menimbulkan kekerasan. Dan satu lagi, Gus, kalau koreksi kalau salah, surat Al-Kautsar
Ya, tidak ada fa juga gitu, karena surat karunia berlimpah tanpa kehilangan. Oh. Iya, gitu. Jadi ini saya belajar cepat. Insya Allah masyarakat Indonesia itu kalau belajar cepat jadi orang yang tepat seperti Gus Nur, dibantu dengan teknologi, Indonesia akan jadi lebih makmur, lebih sejahtera, dan akan lebih memiliki wibawa di mata dunia. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Malang. Rugi kan lihat teman-teman di sini yang tidak mendapatkan kuliah teknologi. Iya. Terima kasih. Oke. 10 detik, 10 detik ya. Monggo. 10 menit kita kasih lagi. Kami ini barisan orang yang ikhlas. Sampai detik ini kami nggak jadi komisaris. Dan nggak cari komisaris. Nggak cari itu duniawi itu. Kami ikhlas. Iya. Untuk bangsa, negara, dan agama. Nah itu intinya. Oke. Jadi kita kasih Om Abdullah Kalpiri sebagai closing statement-nya. Monggo. Iya. Nah, Boleh pakai. Ngomong aja. Taruh aja. Iya, terima kasih. Sekali lagi, kami itu sayang dengan kepolisian. Apalagi sekarang ada reformasi kepolisi ya. Saya pikir reformasi polisi, ya mudah-mudahan kan reformasi ini kan menuju ke kebaikan. Seharusnya di daerah-daerah itu seirama gitu loh, dengan Jakarta, dengan pusat. Bukan berarti pemerintahan sendiri. Mereka itu di bawah pemerintahan. Nah, oleh sebab itu, kami harap dengan hormat kepolisian itu adalah menjaga dan melindungi dan mengayomi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan konstitusional dan menindak untuk orang-orang yang melakukan inkonstitusional. Dan mereka ini Ya, inkonstitusional. ini inkonstitusional. Karena apa? Karena perbuatan mereka ini dilarang oleh undang-undang sampai disampaikan oleh Bang Roy Suryo tadi. Itu cuma Tapi apa yang dilakukan teman-teman itu sesuai dengan pasal 28 ayat 2E dan ayat 3 itu perlindungan terhadap setiap warga negara untuk berkumpul, memberikan pendapat, bersuara dan berdiskusi tentang apapun juga, apalagi ini mengenai negara. Mudah-mudahan dengan Jakarta dalam hal ini karena kami live untuk menegur jajarannya di Jawa Timur khususnya di Malang untuk tidak bersikap arogan agar marwah polisi bisa kita jaga. Terima kasih. Oke, makasih. Saya sebagai penutup saya ingin ulang-ulang. Mohon maaf, ulang-ulang ya. Mohon maaf nih. Polisi, please deh ya. Please. Presidennya sudah ganti, namanya Prabowo Subianto. Dan Prabowo Subianto sangat menghormati ulama, aktivis, ya, orang-orang yang bergerak dalam pergerakan perubahan. Please deh ya, berhenti melakukan hal-hal yang kalian lakukan selama masa Joko Widodo. Please deh, bener deh. Saya sebetulnya marah karena kalian saya bayarin, gaji kalian saya yang bayar. Saya dong, saya bayar, ya. Pakaian kalian, senjata kalian, pentungan kalian, pangkat-pangkat di pundak kalian, itu kita yang bayar. Kita yang bayar. Please. Berhenti berhamba kepada Jokowi lagi. Kapolseknya, Kapolresnya, berhenti cari muka. Muka kalian udah ada di muka masing-masing. Berhenti cari muka. Berhenti cari muka. Sudah ganti presiden. Please ya. Itu aja. Makasih banyak. Cukup ya? Cukup. Ganti saya yang dingin-dingin. Astagfirullahaladzim. Oke. Orang lain Makasih. Saya Dima Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Tenang Mbak Dwi, tenang.